Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau yang sekarang datang bersama dengan keluarganya, boleh bersama-sama saling mengevaluasi. Kenapa temanya jadi penolakan, Bapak Ibu ya? Egosentrisme di minggu yang kedua ini. Kita boleh koreksi satu dengan yang lain, siapa yang lebih egois? Apakah si suami atau istri? Atau kalau ada yang datang dengan orang tua dan anaknya juga boleh bertanya, siapa yang lebih egois? Papa atau mama? Atau anak-anak nih? Bahkan di antara anak-anak juga boleh juga bertanya dan saling mengkoreksi. Apakah yang besar atau yang kecil? Kecuali kalau memang anak tunggal, Bapak Ibu ya. Atau yang cowok atau yang cewek oleh karena berbagai macam situasi. Percayalah, kalau ditanya, pasti semua nggak mau jawab. Giliran begitu, yang egois jadi nggak egois, Bapak Ibu. Biasanya dia egois ingin dikedepankan, ingin dinomorsatukan, merasa diri paling hebat, merasa paling penting, tapi giliran ditanya siapa yang egois, enggak, bukan saya, dia kali yang egois. Ya, Bapak Ibu. Disitulah kemudian kita sadar bahwa semakin besar, semakin tua, semakin punya jabatan, semakin punya banyak hal dalam dunia ini, tak jarang justru menjadikan kita bukan semakin membuka diri kita, bukan menjadi semakin ramah, bukan menjadi semakin bersahabat, punya banyak saudara, tetapi justru terkadang semakin sibuk dan semakin mementingkan diri kita sendiri. Disitulah sesungguhnya kita semakin sadar bahwa egoisme bukan hal yang jauh di luar diri kita, tetapi sebagaimana kata ego itu sendiri berbicara tentang diri sendiri, berbicara tentang emosi, berbicara tentang segala sesuatu yang menyangkut akan hal-hal yang bersifat pribadi, maka demikian juga egosentrisme ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara soal diri kita. Sehingga keluarga yang menolak egosentrisme bukan sekedar berarti kita menolak diri kita, bukan, tetapi kita mau mengoreksi terlebih dahulu. Bahkan ini juga tentu bukan hal yang baru buat kita, tetapi seringkali memang lebih sulit ngomongin diri sendiri daripada ngomongin orang lain, Bapak Ibu, betul ya? Wah, ngomongin orang lain mah gampang. Bahkan dibumbuin macem-macem jadi makin seru, makin sedep. Tapi kalau giliran ngomongin diri sendiri, bahkan kalau kita mendengar orang sedang berbicara atau komentar tentang hidup kita, tentang diri kita, memang sulit untuk menerima hal itu. Bahkan sekalipun di dalam keluarga, Bapak Ibu. Tak jarang juga semakin bertambah tua, orang tua sulit diomongin. Bukan hanya karena semakin sulit mendengar, Bapak Ibu ya, tetapi memang semakin sulit. Demikian juga anak-anak semakin besar, semakin sulit juga diomongin. Kembali karena apa? Karena sesungguhnya roh egosentrisme itu ada di sekitar kita. Ada di sekeliling kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kemudian kalau berbicara kembali, bicara soal egosentrisme ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu semua karena fokus hidup kita, kembali, sekalipun bicara soal keluarga, bicara soal persekutuan, bicara soal persahabatan, nggak dipungkiri karena memang, apalagi di zaman sekarang, kita semua semakin individualis. Kita semua semakin diajak untuk sibuk memikirkan diri kita sendiri, bahkan tak jarang juga untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Hal ini yang sebenarnya juga disampaikan lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini, khususnya dalam Injil Markus 10 tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika ada orang yang kacamata dunia ini menggambarkan dia orang yang baik. Sejak muda dia taat. Dia lakukan semua aturan-aturan hukum, bukan hanya hukum negara, tetapi karena bicara soal hukum sosial dan juga hukum agama, dia lakukan semua dengan tertib. Kalau mau dinilai, Bapak, Ibu, wah dia ini udah jadi orang yang saleh. Tetapi kembali kesalehan itu ternyata hanya berbicara soal dirinya sendiri. Yang kemudian terbukti ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia datang dengan sikap yang baik, Bapak, Ibu, dan Saudara, dia sujud, dia menyembah, dan dia berkata, guru yang baik. Tapi ternyata Tuhan tahu motifnya, Tuhan tahu modusnya, kalau bahasa anak muda, Bapak, Ibu. Dia bukan melakukan semua yang baik itu hanya untuk nilai yang baik, tetapi memang untuk dirinya sendiri. Dia melakukan semua itu hanya untuk supaya dia jauh dari omongan orang, dia jauh dikata-katain,
dia jauh dicibir dan dikatakan orang yang jahat. Karena ketika Tuhan justru mengatakan hal yang menyinggung atau juga menyentuh inti dirinya, yaitu apa yang selama ini menjadi motif, apa menjadi fokus dan orientasi hidupnya, yaitu kembali untuk dirinya sendiri. Di situ dia akhirnya jatuh dan gagal, Bapak Ibu. Memang ada penafsiran juga mengatakan bahwa kalau orang sudah melakukan hal yang baik, apalagi itu untuk kesalehan agama, apalagi untuk orang-orang Yahudi, pasti hidupnya diberkati. Dan itu mungkin di zaman sekarang juga, kalau kita udah rajin pelayanan, rajin beribadah, rajin bersaksi, wah pasti hidupmu diberkati. Nah, tapi seringkali berkat itu kembali Bapak Ibu, ujung-ujungnya buat siapa? Buat diri kita sendiri. Itu yang sebenarnya salah, yang Yesus mau koreksi, dan semua itu nanti dikembalikan kepada keluarga. Tapi sebelum bicara keluarga, saya ingin mengajak kita bicara lebih pribadi dari hati ke hati, Bapak Ibu. Apakah juga selama ini kita masih sama seperti orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu? Apakah kita datang kalau kita juga sudah punya masalah, kita minta Tuhan mengatasi masalah kita, supaya semua kembali menjadi baik? Atau kembali kalau kita datang, kita melayani Tuhan, kita melakukan banyak aktivitas yang baik, kita bersaksi buat Tuhan, tapi jangan-jangan juga Bapak Ibu dan Saudara, kita melakukan semuanya bukan semata-mata untuk Tuhan, yang sudah memberikan dirinya buat kita. Di sini bedanya Bapak Ibu. Kita justru terkadang tetap saja sibuk dengan diri kita sendiri. Kita melakukan semua hal-hal yang baik, bahkan kemudian sampai waktu kita persembahkan, pikiran, tenaga, semua kita lakukan. Tetapi tak jarang Bapak Ibu dan Saudara, kita melakukannya semua bukan untuk kebaikan Tuhan, tetapi buat kebaikan diri kita sendiri. Kalau kata dunia sebenarnya itu mah nggak salah, siapa sih yang nggak pingin hidupnya baik Bapak Ibu? Siapa sih yang nggak pingin hidupnya diberkati? Tetapi ketika kemudian, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, semakin baiknya hidup kita, semakin tinggi, semakin diperlengkapi banyak hal, tetapi kalau kemudian roh egosentrisme itu yang justru menguasai hidup kita, bukan roh Allah yang sudah menyelamatkan kita, roh Allah yang sudah memanggil kita dari kegelapan dunia ini untuk jadi miliknya, tetapi kita masih ternyata menjadi milik kita sendiri, sibuk untuk kepentingan kita sendiri, bahkan mungkin kita masih menjadi milik dunia ini. Maka disitulah Tuhan menegur, bukan hanya orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus, tetapi juga termasuk para muridnya, yang kemudian juga mengatakan, Tuhan, dalam hal ini Petrus, kalau yang tadi gagal, kami berarti berhasil ya, karena kami sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Engkau. Tuhan nggak juga membenarkan omongan Petrus, yang seakan-akan mengatakan, kalau kamu sudah ikut aku, maka hidupmu jauh lebih baik daripada orang lain. Karena semua sama-sama punya roh egosentrisme ini Bapak Ibu dalam kehidupannya. Yang mungkin juga di hari ini, entah Bapak Ibu sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, atau juga saudara-saudara sebagai anggota keluarga, sebagai anak, sebagai saudara satu dengan yang lain, kita semua sama-sama menjadi pribadi yang ada di dalam Tuhan, tapi mungkin kita masih sibuk dengan diri kita sendiri. Ada banyak di antara kita juga sebenarnya hidup dalam satu persekutuan, tetapi kita masih juga sibuk seorang akan yang lain sendiri-sendiri. Sering kita juga dapat cerita, kita dapat gambar gitu Bapak Ibu ya, satu keluarga duduk bersama di meja makan, tetapi semua sibuk dengan handphonenya masing-masing. Semua sibuk dengan dirinya. Yang suami masih sibuk ngurusin kerjaan misalnya ya. Yang istri juga masih sibuk ngurusin belanjaan, ataupun urusan-urusan yang lain. Bahkan tak jarang juga sebenarnya ngurusin urusan pelayanan. Yang muda juga kemudian masih sambil main game. Yang adiknya supaya nggak rewel diputerin YouTube, Bapak Ibu. Itulah semua kenyataan yang ada bahwa egosentrisme itu bukan hal yang jauh di luar rumah kita, di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Namun kembali firman Tuhan mau sadarkan kita semua ketika Tuhan Yesus berkata, hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah yang kau miliki,
Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Memang secara harafiah, ini ingin menantang orang muda yang kaya itu untuk betul-betul membawa dirinya di hadapan Tuhan. Bukan membawa kesombongannya, bukan membawa prestasinya, bukan membawa segala kebaikan-kebaikan duniawi yang dia miliki untuk dia pamerkan kepada Tuhan. Tuhan gak butuh itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan butuh hati kita seperti layaknya seorang anak yang tidak punya apa-apa, yang hanya membutuhkan pimpinan, pemeliharaan, dan tuntunan Sang Bapa. Tetapi sedihnya di situ, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika semakin kita sibuk di dunia ini, semakin Tuhan sudah berkati kita dengan banyak hal, semakin banyak tawar-menawar, termasuk juga hitung-hitungan kita dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya melayani, nanti keluarga saya diberkatin nggak? Tuhan, kalau saya kasih waktu untuk sibuk mempersiapkan dan itu, kerjaan saya beres nggak? Nggak harus bicara seperti si orang muda ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ego itu bisa menyelubung dan mewujud dalam banyak hal di hidup kita ini. Dan Tuhan juga kemudian tegur, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Nah, lubang jarum di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan dibayangin lubang jarum ketika kita mau menjahit. Tetapi ini sebuah istilah yang adalah pintu kecil, bukan pintu besar seperti pintu gerbang gereja kita misalnya. Pintu itu memang dibuka pada hari-hari tertentu. Tetapi di hari-hari biasa, yang dibuka cuma pintu kecilnya aja, Bapak, Ibu. Dengan alasan, kita nggak tahu gitu ya, apakah memang alasan liturgi, tradisi, atau juga memang alasan praktis yang lainnya. Tetapi di situ ketika orang-orang mau masuk, bahkan kemudian dengan segala bawaan mereka, bekal-bekal dan baju serta hal yang mereka bawa untuk masuk ke kota Yerusalem, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu harus diturunkan satu persatu. Supaya kemudian mungkin nanti dimasukkan lewat pintu yang kecil itu, bahkan yang terpenting, unta yang menjadi kendaraan mereka. Dan unta itu harus menunduk, merendahkan dirinya, supaya bisa masuk, Bapak, Ibu, dan Saudara. Coba nanti kita cari bentuk lubang jarum, pintu lubang jarum itu seperti apa sih, sehingga Tuhan menggunakan istilah ini bahkan seekor unta. Tapi yang lebih sedih adalah kenapa unta saja bisa, manusia malah nggak bisa. Ya karena manusia memang punya akal budi dan pikiran sehingga akhirnya kita selalu memikirkan apa saja yang ingin kita bawa di dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya tentang bekal, materi, prestasi, tetapi juga mungkin dengan segala ego dan kesombongan diri kita, Bapak, Ibu. Dan justru Tuhan ingin panggil kita ketika mau sungguh menjadi anaknya, mau menjadi keluarganya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sungguh datang membawa hati kita. Kita datang untuk berfokus pada Dia. Dan Tuhan yang akan percayakan kepada kita ketika Tuhan katakan kepada para muridnya juga, engkau akan menerima 100 kali lipat. Maksudnya apa? Kita nggak akan kekurangan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita punya Allah yang luar biasa. Dan ketika kita mau sungguh merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan yang akan percayakan juga banyak hal dalam hidup kita. Tuhan yang akan berikan hal-hal yang jauh lebih baik dari bahkan yang mungkin apa yang kita pikirkan di hari ini. Dan sesungguhnya itu adalah berawal dari panggilan keluarga. Ketika dalam hal ini para suami dan para istri sudah memilih untuk kemudian berkomitmen hidup bersama. Bukankah sebenarnya kita belajar untuk juga mengikis ego kita masing-masing? Mengurangi kepentingan kita untuk mendahulukan kepentingan pasangan kita. Bukankah keluarga itu menjadi sebuah ruang dan wadah di mana komitmen itu dibangun, Bapak, Ibu, dan Saudara? Atau jangan-jangan karena sudah berjalannya waktu, dulu kita berkata, engkaulah satu-satunya, sekarang kita berkata, ya memang gini yang satu-satunya di dunia ini, gitu ya. Dulu sangat dicintai, sekarang kita bilang, wah ini yang paling antik di dunia. Ya tapi itu pasangan Bapak, Ibu yang sudah diikat di dalam komitmen cinta ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun kembali disitulah bukankah di keluarga, di rumah, tempat di mana kita juga sesungguhnya dipanggil untuk menjadi diri kita sendiri. Nggak harus jadi orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nggak harus berusaha untuk tampil baik.
Nggak harus berusaha untuk mencitrakan diri seheboh apapun, karena di rumah, di keluarga, ya kita pakai baju rumah Bapak Ibu. Kita mungkin juga tidak pakai riasan kalau di rumah. Ya disitulah kita menjadi diri kita sendiri. Tetapi sedihnya ketika di zaman sekarang, di rumah pun semua sibuk dengan egonya masing-masing. Maka lewat bulan keluarga ini kita kembali diingatkan, bukan hanya untuk keluarga inti kita, tapi juga untuk persekutuan kita. Kalau Tuhan mau adakan pemulihan itu dari masing-masing rumah dan keluarga kita. Demikian juga Tuhan ingin panggil gerejanya sebagai ruang pemulihan juga bagi dunia ini yang semakin egois dan egosentris. Tuhan rindu agar di dalam Dia, kita menemukan kembali jati diri kita yang sejati, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita semakin menemukan gambar Allah yang mungkin sudah dikontaminasi dengan berbagai macam hal di dunia ini. Itu tandanya Allah sendiri menolak egonya. Kalau Allah mau egois, Bapak Ibu, ya sudah, biarkan saja manusia gagal. Toh kegagalan itu karena kesalahan kita sendiri, bersekutu dengan dosa. Tetapi karena Allah sendiri, sang kepala gereja, kepala keluarga kita, setiap rumah tangga, bahkan kepala hidup kita, saudara dan saya, Dia sendiri telah memberikan teladan dan contoh bahwa Allah mengesampingkan, bahkan mengosongkan. Di Filipi 2 bisa kita baca Bapak Ibu dan Saudara, Allah mengosongkan dirinya, mengenolkan dirinya. Supaya apa? Supaya bisa diisi. Karena semakin kita egois, kita nggak bisa dengar omongan orang, Bapak Ibu. Semakin kita merasa diri kita hebat, kita nggak pernah bisa terima masukan, bahkan itu mungkin dari orang yang tadi katanya kita cintai, yang katanya kepadanya kita berkomitmen. Apalagi juga termasuk dengan anak, di mana dalam komitmen itu Tuhan juga percayakan anak-anak. Maka di hari ini kembali Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan kembali mengingat dan mengikat komitmen kita. Supaya bukan aku, tetapi Kristus dalamku. Tuhan pingin supaya kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya bagus di luarnya saja, tetapi sampai ke dalam-dalamnya. Itu berkualitas. Sehingga kita sadar bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita capai di hari ini, membagikan kesaksian, bahkan setiap hal-hal baik yang